Ada yang menarik dari Desa Papayan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah hutan kecil bernama Bumi Rongsok yang berada persis di tengah pemukiman. Berjarak sekitar 100 meter dari kantor Desa Papayan. Hutan dengan luas area 500 meter persegi ini terlihat masih sangat alami dan warga setempat pun betul-betul menjaga kelestariannya serta sangat menghormati budaya dan adat istiadatnya. Di hutan tersebut masih ada pohon berusia ratusan tahun dengan aneka satwa, seperti monyet, lutung, burung, dan hewan hutan lainnya. Memasuki kawasan tersebut, dari jalan raya nampak gapura Bumi Rongsok terlihat jelas. Sementara sejarah Bumi Rongsok situsnya terletak di Kampung Demung Landung Desa Papayan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Berada di dalam sebuah hutan kecil dengan aliran air kolam yang muncul dari balik selare rimbunan dedaunan pohon berusia ratusan tahun. Sebuah altar peninggalan, Bumi Rongsok. Dari pemukiman berjarak sekitar 100 meter dari kantor Desa Papayan. Hutan dengan luas area 500 meter persegi ini terlihat masih sangat alami dan warga setempat pun betul-betul menjaga kelestariannya serta sangat menghormati budaya dan adat istiadatnya. Di hutan tersebut masih ada pohon berusia ratusan tahun dengan aneka satwa, seperti monyet, lutung, tupai, burung, dan hewan hutan lainnya. Memasuki kawasan tersebut, dari jalan raya nampak gapura Bumi Rongsok terlihat jelas. Sementara sejarah Bumi Rongsok situsnya terletak di Kampung Demung Landung Desa Papayan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Berada di dalam sebuah hutan kecil dengan aliran air kolam yang muncul dari balik selare rimbunan dedaunan pohon berusia ratusan tahun. Sebuah altar peninggalan, Bumi Rongsok, menjadi saksi bisu munculnya riwayat zaman dahulu. Saat nama dan tempat tersebut memiliki relevansi yang kuat dari sebuah rahasia dan perjalanan tokoh yang tersembunyi di balik nama dan tempat sejarah Bumi Rongsok. Kini Bumi Rongsok selain merupakan sarana wisata religi, juga merupakan suaka alam dan marga satwa. Sementara itu peninggalan lain yang bisa disaksikan di sana. Batu atau menhir yang konon katanya dulu berfungsi sebagai tempat penampungan air. Sementara batu panjang merupakan tempat ibadah sholat. Dulu di sana juga terdapat berbagai senjata pusaka yakni seperti tumbak, pedang, keris, pisau, golok dan bokor. Namun sayang pada tahun 1982 terjadi kebakaran di ibu kota desa, sekarang Desa Kolot, mengakibatkan seluruh benda pusaka musnah terbakar. Menurut legenda, yang memberi nama Bumi Rongsok sendiri adalah Eyang Bagus Jayadi Mantri. Bumi artinya tempat tinggal dan Rongsok artinya subur. Ada juga yang mengartikan Bumi Rongsok yakni gapura masuk tanah subur. Dulunya Bumi Rongsok merupakan tempat tinggal para eyang dalam dan merupakan pusat penyebaran agama Islam pada abad 1700-an Masehi. Karena di daerah itu sebelumnya masyarakatnya penganut agama Hindu-Buddha. Dan konon, Landung merupakan bekas perkampungan agama Buddha. Adapun para tokoh penyebar Islam diantaranya, Eyang Dalem Bagus Jayadi Mantri, seorang ulama besar dari Banten. Eyang Sumapati dari Garut dan Eyang Raksabaya yang merupakan keturunan dari Sultan Mataram. Mereka masing-masing mendapat tugas menjadi penjaga keamanan di Bumi Rongsok. Dalam melakukan syiar Islam, Eyang Dalem Jayadi Mantri dibantu pengikut yang setia, Sumapatra, Sumanegara dan satu-satunya seorang wanita, Siti Saroh. Selain dibantu para pengawalnya, Eyang Dalem pun mendapat bantuan dari beberapa pribumi, seperti Mbah Naya, Eyang Atna, Mbah Rangga dan Buing Enok. Asal-muasal munculnya nama daerah Papayan, menurut cerita yang tersebar, diambil dari perjalanan sejarah seorang ulama dari Garut, Eyang Sumapati, yang terdampar di Landung. Konon, saat pesantrennya hancur diterjang banjir besar, ia pun mencari tempat bermukim dengan cara apai-apaian dalam bahasa Sunda yang berarti menyusuri Sungai Ciwulan. Dengan menaiki Sintung tangkai buah kelapa, hingga berlabuh di Landung, sekarang menjadi Demung Landung, dan bergabung dengan ulama lainnya untuk ikut menyebarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Sementara menurut versi lainnya,
Munculnya nama Papayan berasal dari sebuah cerita tenggelamnya beberapa santri penduduk seberang kali Ciwulan yang hendak belajar mengaji. Saat itu Eyang Sumapati Apai-Apayan menyusuri sungai Ciwulan berusaha mencari jasad para santrinya. Dan hingga kini nama tersebut berubah menjadi nama daerah, Papayan. Seperti diketahui, hingga saat ini warga setempat masih setia menjaga serta ngamumule leweng, hutan, bumi rongsok serta sampai saat ini pun dipercaya masyarakat di sana masih memegang tatali karuhun, pengku pada bahasa Pamali atau tabu. Seperti saat ada warga yang akan melaksanakan hajatan kenduri tidak boleh menabuh alat musik gong.